Tirto Utomo dikenal sebagai pendiri Aqua. Merek Aqua sangat dikenal di Indonesia sebagai merek air mineral kemasan. Ketika ide Tirto Utomo memproduksi air kemasan membuat ia dianggap gila kala itu karena membotolkan air. Merek ini sangat dikenal masyarakat di seluruh daerah dari perkotaan sampai dengan pedesaan. Aqua menjadi pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Tirto Utomo atau Kwasin Biau dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah tanggal 8 Maret tahun 1930. Karena di Wonosobo tidak ada SMP maka Tirto Utomo harus bersekolah di Magelang yang berjarak sekitar 60 km, perjalanan itu ditempuh dengan sepeda. Kehidupannya tergolong lumayan karena orang tuanya pengusaha susu sapian pedagang ternak. Lulus SMP Tirto Utomo melanjutkan sekolah ke HBS, sekolah setingkat SMA di zaman Hindia Belanda, di Semarang dan kemudian di Malang. Masa remaja Tirto Utomo dihabiskan di Malang dan disitulah dia bertemu dengan Lisa Kienke Kui Guatkin. Seperti lazimnya sekolah Katolik pada waktu itu, maka sekolah untuk murid laki-laki dan murid perempuan dipisah. Mereka berdua hanya sempat bertemu di lapangan sekolah. Menjadi wartawan Sinpo. Selama 2 tahun kuliah di Universitas Gadjah Mada yang ada di Surabaya, dia mengisi waktu luang dengan menjadi wartawan Jawa Pos dengan tugas khusus meliput berita-berita pengadilan. Namun, karena kuliah tidak menentu, akhirnya Tirto pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Jakarta sambil kuliah ia bekerja sebagai pimpinan redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna. Tirto menikah dengan seorang perempuan bernama Lisa. Mereka menikah pada tanggal 21 Desember tahun 1957 di Malang. Musibah datang pada tahun 1959. Tirto diberhentikan sebagai pemimpin redaksi Sinpo. Akibatnya sumber keuangan keluarga menjadi tidak jelas. Namun, akibat peristiwa itulah Tirto Utomo memiliki kemauan yang bulat untuk menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum UI. Sementara istrinya yakni Lisa berperan sebagai pencari nafkah yaitu dengan mengajar dan membuka usaha catering, Tirto belajar dan juga ikut membantu istrinya. Bekerja di Pertamina. Pada Oktober tahun 1960 Tirto Utomo berhak menyandang gelar sarjana hukum. Setelah lulus, Tirto Utomo melamar ke Permina, perusahaan minyak nasional, yang merupakan cikal bakal Pertamina. Setelah diterima, ia ditempatkan di Pangkalan Brandan. Di sana, keperluan mandi masih menggunakan air sungai. Berkat ketekunannya, Tirto Utomo akhirnya menanjak karirnya sehingga diberi kepercayaan sebagai ujung tombak pemasaran minyak. Kedudukan Tirto Utomo sebagai Deputi Head Legal dan Foreign Marketing membuat sebagian besar hidupnya berada di luar negeri. Awal berdirinya Aqua. Dalam buku 50 Great Business Ideas from Indonesia yang ditulis oleh M. Ma'ruf yang menyorot mengenai biografi Tirto Utomo, disebutkan bahwa pada tahun 1971, saat itu Tirto Utomo sebagai Deputi Head Legal dan Foreign Marketing Pertamina melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan perusahaan dari Amerika Serikat. Namun negosiasi itu berantakan, karena istri delegasi dari Amerika Serikat mendadak terkena diare karena mengkonsumsi air yang tidak bersih yang disediakan. Tirto kemudian mengetahui bahwa orang bule tidak biasa mengkonsumsi air sumur yang direbus, namun air mineral yang steril. Ide air minum kemasan Aqua. Tirto berpikir bagaimana agar bisa menyediakan air mineral yang dikemas dengan steril dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Setelahnya, ia kemudian mengirim adiknya yang bernama Slamet Utomo magang ke Thailand di perusahaan Polaris untuk mempelajari seluk-beluk bagaimana air mineral dapat dikemas. Setelah adiknya kembali ke Indonesia, dengan modal sebesar 150 juta rupiah bersama adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT Golden Mississippi dengan merek produk awalnya bernama Puritas. Karyawan Tirto Utomo mulanya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Untuk lebih fokus pada perusahaan pribadinya ini, Tirto Utomo memilih pensiun dini dari PT Pertamina. Mereka menggali sumur di pabrik pertama yang dibangun di atas tanah seluas 7.110 meter persegi di Bekasi. Sebelum bernama Aqua, Tirto memilih nama Puritas sebagai merek produk air kemasannya. Sejarah nama Aqua. Kemudian atas masukan dari Lindra Lim, konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura menyarankan agar menggunakan nama Aqua. Aqua mudah diucapkan dan mudah diingat selain bermakna air. Aqua sebenarnya bukan nama asing baginya.
Tirto Utomo sendiri sering memakai nama samaran Aqua, yang bunyinya mirip dengan Aqua, semasa masih menjadi pemimpin redaksi harian Shinpo dan majalah Pancawarna di akhir tahun 1950. Nama Aqua sendiri diambil dari nama aslinya yaitu Kwa Shin Biao, sedangkan nama Tirto Utomo mulai dipakainya pertengahan tahun 1960-an yang tidak sengaja diambil yang berarti, air yang utama. Ide yang dianggap gila. Setelah bekerja keras lebih dari setahun, produk pertama Aqua diluncurkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1974. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, 7 Up, dan Green Spot sedang naik daun sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna dan rasa, bisa dianggap sebagai gagasan gila. Dulu bukan main sulitnya. Dikasih saja orang tidak mau. Untuk apa minum air mentah, itulah celaan yang tak jarang kami terima. Tirto Utomo hampir bangkrut. Hingga 1978 penjualan Aqua tersendat-sendat. Tidak heran bila Tirto Utomo sendiri mengakui hampir menutup perusahaannya karena sekitar 5 tahun berdiri tetapi titik impas belum juga dapat diraih. Ia tidak tahan harus menombok terus-menerus. Tetapi selalu ada rezeki bagi orang yang ulet dan tabah. Tirto Utomo bersama manajemennya akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas dengan menaikkan harga jual hampir 3 kali lipat. Banyak orang mengira bahwa memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air kran ke dalam botol. Sebetulnya, tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang baik dan menyampaikannya ke konsumen. Tirto Utomo. Waktu itu ide ini bisa dibilang ide gila. Masa, ketika dalam kesulitan keuangan, bukannya menurunkan harga agar para pelanggan berminat tapi malah menaikkan harga. Tirto sendiri sudah menyiapkan antisipasi sekiranya upaya itu bakal menyebabkan penurunan omset. Namun, pasar bicara lain. Omset bukannya menurun malahan terdongkrak naik. Agaknya orang menilai harga tinggi sama dengan mutu tinggi. Aqua pun mulai melayani segmen yang tertarik untuk berlangganan. Aqua dari mata air pegunungan. Pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku, air, yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri, self-flowing spring, karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Salah satu pelanggannya yaitu kontraktor pembangunan jalan tol Jagorawi, Hyundai. Dari para insinyur Korea Selatan itu, kebiasaan minum air mineral pun menular kepada rekan kerja pribumi mereka. Melalui penularan semacam itulah, akhirnya air minum dalam kemasan diterima di masyarakat. Selain itu, produk air kemasan Aqua milik Tirto Utomo tidak pernah absen sebagai sponsor dalam ajang olahraga seperti SEA Games, Pekan Olahraga Nasional, kejuaraan bulu tangkis hingga World Golf Competition yang digelar di Indonesia. Aqua juga mengisi iklan-iklan baik di televisi, media cetak hingga radio. Tak mengherankan jika orang-orang saat ini menyebut air mineral sebagai Aqua. Tak ada yang menyangka ide gila Tirto Utomo dalam membotolkan air mineral yang tidak memiliki rasa dan warna serta menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada bensin kala itu bisa sukses besar. Penampilan Tirto sehari-hari sangat sederhana, ramah, murah senyum, namun cerdas berpikir. Dalam hubungannya dengan bawahan, ia menganut gaya manajemen kekeluargaan dan mempercayai kemampuan karyawannya melalui sejumlah pengembangan dan pelatihan manajemen. Pada waktu itu biaya pengemasan dapat mencapai 65% dari biaya produksi. Melihat itu, Tirto Utomo kemudian menyetujui ide Willy untuk menggabungkan pabrik botol dengan bisnis air mineralnya yang bernama PT Tirta Graha Parama. Saat ini, keluarga Tirto Utomo bukan lagi pemegang saham mayoritas karena sejak tahun 1996 perusahaan makanan asal Prancis Danone menguasai saham mayoritas, sedangkan saham keluarga tinggal 26%. Meskipun demikian, Willy Sidarta, yang merupakan anak kandung dari Tirto Utomo sendiri, memegang jabatan direktur dalam perusahaan tersebut. Pilihan bergabung dengan perusahaan multinasional diakui membuat langkah Aqua semakin lincah. Ketatnya persaingan industri air mineral menuntut upaya-upaya agresif. Sejak itu, terjadi perubahan besar dalam manajemen Aqua. Dalam produksi, Aqua juga melonjak tajam, dari 1 miliar liter sekarang mencapai 3,5 miliar liter.
Aqua menguasai 40% pangsa pasar air mineral di dalam negeri. Dalam biografi Tirto Utomo diketahui bahwa beliau wafat pada tahun 1994. Namun prestasi Aqua sebagai produsen air minum dengan merek tunggal terbesar di dunia tetap dipertahankan sampai sekarang. Tirto Utomo juga dikenal sebagai salah satu pengusaha dengan ide bisnis yang menarik.